kulit setirnya yang lupas. Nah ini biasanya harus dibikin ulang, direparasi lagi. Ini engine mounting yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri bagian dekat transmisi ya. Itu ya, sekarang saya akan memberikan sedikit informasi kelemahan atau kekurangan atau penyakit yang sering terjadi di Sienta ya. Yang pertama nih paling umum ya, kulit setirnya yang lupas. Nah ini biasanya harus dibikin ulang, direparasi lagi. 750 ribuan ya, 750.000. Ini yang paling umum. Yang kedua sih simpel lagi. Nah kemudian ada beberapa permasalahan lagi, yaitu di safety beltnya. Ini katanya nggak susah kalau dilepas ya. Kalau susah kayak gini tinggal disemprot aja di sini pakai pelumas atau anti karet, tekan-tekan gini, semprot lagi, tekan-tekan gini. Nah kemudian penyakit selanjutnya itu ada di engine mounting ya. Engine mounting itu sekitar 1,2 juta. Jadi saat mesin pertama kali hidup getar, dan saat mesin hidup itu getarnya berlebih. Itu engine mountingnya kena ya, estimasi 1,2 jutaan kanan kiri. Nah untuk lihat bagiannya itu ada di itu ada di bagian sini. Nah jadi ini engine mounting yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri bagian dekat transmisi ya. Itu 1,2 juta. Terus biasanya ada di tensionernya rusak juga sekitar 1 jutaan ya, sama Fibel paling murah. Fibelnya murah banget sih. Kurang lebih penyakit Sienta paling umum yaitu kurang. Terus kemudian bumper ya, kalau dia bumper depan udah rusak biasanya bunyi getar di bagian sini. Nah ini kayak gini, bumper kalau udah pernah nyerempet pasti turun ya, pasti nanti bakal getar. Nah itu penyakit umum yang ada di Sienta ya. Yang pertama tadi setir, terus safety belt, terus engine mounting, terus tensionernya itu sama Fibel. Itu biasanya yang sering rusak. Sisanya ya kita paling pastikan kondisi pintu ini, sliding doornya itu aktif ya, karena harganya mahal satunya. Terus ya nggak bekas nabrak depan belakang. Kalau yang tipe Q itu lampu depannya mahal banget, harganya sekitar 14 juta atau 17 juta gitu. Nah ini kalau udah rusak pecah nih, mending spare 17 juta aja ya, 20 jutaan lah. Ini lampunya cukup mahal yang orinya ya, lampu yang ini. Paling kurang lebih Sienta penyakitnya itu nggak banyak sih, penyakit umumnya hanya sedikit ya, bagian itu aja. Sisanya ya paling yang penting aman dari bekas nabrak, bekas banjir, kilometer asli. Lampunya Sienta ini kan mahal, ini yang tipe Q ya, yang mahal. Bodinya yang penting nggak bekas nabrak aja. Sliding door yang penting elektriknya hidup. Pintu belakang juga lumayan nih harganya ya. Bagasi yang penting aman, nggak bekas nabrak. Bagian kanan juga, sliding door kanan juga harus yang aman dari bekas nabrak. Bannya sih masih tebal. Kalau enak sih beli mobil tuh bannya yang tebal ya, masih tebal. Terus kita pastikan juga yang penting kaki-kakinya T-rod, long T-rod itu enggak rusak ya. Kalau rusak ya lumayan 2 juta lah estimasi buat perbaikan itu. Terus nggak bekas nabrak depan belakang ya. Kita lihat dari baut-bautnya bekas bongkar enggak, silennya rusak atau enggak. Terus ini bulatan-bulatannya udah masih bulat atau udah nggak jelas bentuknya. Nah terus moldingnya ini, titiknya itu masih ada enggak gitu. Nah kurang lebih Sienta sih itu aja. Terus lampu ya, pastiin lampu kaca ya, pastiin kacanya masih standar dari pabrik, mereknya sama. Nah gantinya radius putarnya nggak bisa sekali belok ya, kecil banget, tipis, sempit. Paling itu aja sih. Sama sih emang Toyota Yaris juga hampir sama kayak gitu. Yang penting mobil ini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kaki bagus, mesinnya juga bagus, nggak ada bocor. Kurang lebih penyakit umum Sienta di setir, safety belt, engine mounting, terus tensioner. Paling itu aja sih umumnya ya yang ada di Sienta. Lampu jangan sampai lah dapat lampu yang pecah, ini harganya mahal banget ya.
beda yang tipe Q ya, yang tipe Q. Oke, sekian dari saya sih, terima kasih banyak sih. Ya, jadi sebelumnya terima kasih sudah menonton video review tentang Sienta tadi. Itu beberapa penyakit Sienta ya, karena saya sering ngecek Sienta beberapa kali. Itulah yang sering ditemuin. Sebenarnya Sienta mobil yang nggak terlalu banyak penyakitnya ya, itu aja, maksudnya yang normal aja. Yang penting mobil itu kalau beli itu nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, mesin sehat, matic sehat, udah jajannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang pengen beli mobil dan nggak paham nih, atau nggak paham kondisinya, atau nggak punya waktu, kalian bisa order sama kita buat ngecek mobilnya. Jadi kalian bisa tentuin mobilnya mana nih. Contohnya saya punya inceran di showroom ini dan kalian pengen ngecek mobilnya, cuman kan nggak tahu nih kondisi mesin bagus kayak gimana, bekas nabrak kayak gimana. Ya sering lihat review, tapi kan karena nggak pernah ngelakuin jadi ragu ya sama, oh ini beneran nggak ya, bagus nggak ya. Kalau ragu kayak gitu mending sewa jasa inspeksi aja, dan kita terima jasa inspeksi ya untuk wilayah daerah Jabodetabek kecuali Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Kalau Tangerang batasnya sampai Karawaci ya. Untuk biayanya nanti di WhatsApp aja, nanti lewat WhatsApp, kurang lebih ya sekitaran umum aja. Harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya, walaupun kita harganya disamain si low MPV dan medium MPV itu sama, dan bahkan City Car juga harganya sama, kecuali mobil-mobil yang agak rate-nya lebih tinggi ya. Jadi nanti apa aja yang bakal dicek, kalau lihat video sih udah banyak ya yang bakal dicek ya. Udah pasti mesin, transmisi, kaki-kaki, interior, eksterior, bekas tabrak, bekas banjir, semuanya akan dicek. Intinya kelayakan mobilnya kayak gimana. Untuk yang nggak punya waktu, untuk yang awam kurang paham, mau order di lelangan yang banyak atau di pemakai atau di showroom, kita siap datang, bisa. Jadi kalian bisa ikut atau nggak ikut, nanti dapat laporan dari kami berupa bentuk PDF dan foto-foto unitnya beserta foto minusnya kalau ada, dan kalau diizinin, karena ada beberapa penjual yang nggak ngasih nih, saya mau minta foto ternyata nggak dikasih. Dan untuk dokumen kita nggak bisa ngecek keaslian dokumen. Kalau dia emang sempat kita cek, kita bantu cek untuk menyamakan nomor rangka, nomor mesin dengan STNK. Kalau dokumen yang lain itu tergantung dari pemilik mobilnya ngizinin atau enggak. Biasanya kalau kondisi unit udah oke, terus kondisi nomor rangka fisik udah oke, mesin udah sama, biasanya baru minta dokumen buat ngecekin kecocokannya, baru dibayar ya. Kalau yang butuh jasa inspeksi nanti bisa kontak kita aja ya. Itu ada nomor WhatsAppnya di deskripsi, atau bisa lihat ke Instagram DM langsung, atau pengen lihat dulu nih ngeceknya kayak gimana. Sedikit edukasi, paling bagus sih ngecek mobil kita lihat awal pas kondisi dingin. Nah itu buat ngecek mesin, matic, radiator itu enak banget kondisi dingin ya, 3 itu ya, mesin, matic, radiator kondisi dingin. Tapi kalau udah dipanasin ya sudah.